Karena semakin tinggi harga minerba, maka ancaman terhadap tata kelola yang baik menjadi sangat tinggi. Insentif untuk melakukan pelanggaran tata kelola yang baik dalam bentuk penyelundupan, under invoicing, tax evasion menjadi sangat besar. Kita semua patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat dan waktu untuk bisa menghadiri acara yang sangat penting, yaitu peluncuran sistem informasi mineral dan batu bara antar kementerian dan lembaga, atau tadi disebut Simbara singkatannya. Dan juga pada hari ini kita juga akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara sistem informasi terintegrasi yang terkait kegiatan usaha hulu migas atau SIT migas. Ibu Bapak sekalian, tadi MC membuka dengan membuat quotasi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pada pasal 33 ayat 3, yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau kita, negara dalam hal ini, menguasai seluruh apa yang terkandung di dalam bumi dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka pemerintah harus berupaya maksimal dan serius untuk bagaimana mengelola bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya. Pengelolaan yang baik dari sumber daya alam merupakan keniscayaan atau suatu kewajiban dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari negara, pemerintah, kepada masyarakat dan rakyatnya. Untuk itu, sinergi antara kementerian dan lembaga menjadi luar biasa penting, karena memang kalau kita bicara tentang kekayaan negara yang ada di dalam kandungan bumi, maka berbagai kementerian dan lembaga memiliki berbagai tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang tentu perlu untuk dikoordinasikan sehingga menimbulkan atau menciptakan sebuah ekosistem yang baik. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban untuk mengelola kekayaan negara yang maksimal untuk kemudian dimanfaatkan bagi masyarakat. Untuk itu, 5 pilar sinergi menjadi sangat penting di dalam mengelola sumber daya alam. 5 pilar ini meliputi dokumen, uang, jasa pengangkut atau transportasi, orang, dan barang. Kelima hal ini harus diintegrasikan. Di dalam era di mana teknologi digital sekarang ini semakin maju, maka keseluruhan proses bisnis yang harus berorientasi kepada pelayanan yang makin mudah, makin baik, namun juga pada saat yang sama perlu adanya akuntabilitas dari keseluruhan proses bisnis ini, sehingga menjadi wujud dari pengelolaan yang baik tersebut menjadi suatu keharusan atau keniscayaan. Untuk itu dibuat sebuah sistem yang dapat mewujudkan dokumen-dokumen dari para pelaku bisnis maupun dari kementerian lembaga untuk bisa saling terintegrasi. Informasi antara laporan dan apa yang ada di dalam kenyataan dari sisi arus uang harus bisa disinkronkan. Transaksi dan dokumen untuk pengangkutan barang juga menunjukkan konsistensi dari informasi dan terwujud juga dari sisi arus uang. Dan tentu dari sini akan dapat melacak keterkaitan antar pelaku usaha
dan membandingkan antara pemeriksaan fisik barang dengan dokumen secara akurat antar kementerian dan lembaga tanpa menciptakan sebuah proses bisnis yang sangat berat atau kompleks bagi dunia usaha. Juga pentingnya bagi setiap kementerian lembaga untuk bisa saling meng-compare atau membandingkan dan mengecek kebenaran atau akurasi dari informasi tersebut, sehingga apa yang disebut real-time information dan sebuah sistem yang memungkinkan adanya pengecekan secara tepat waktu menjadi sangat penting. Ibu, Bapak sekalian, pada saat ini dunia sedang menghadapi suasana geopolitik yang sangat rumit. Imbas terhadap harga-harga komoditas sangat nyata. Saat ini kita melihat harga komoditas sumber daya alam yang diproduksi Indonesia termasuk yang terkena dampak dengan melonjaknya harga-harga. Oleh karena itu, sumbangan dan kontribusi sumber daya alam, khususnya mineral dan batu bara, menjadi sangat penting. Dan oleh karena itu, dari sisi penerimaan negara, menjadi suatu kewajiban untuk kita bisa mengelolanya secara transparan dan menyampaikan kepada publik berapa kekayaan sumber daya alam yang diterima negara dalam bentuk pajak, dalam bentuk bea keluar, dan dalam bentuk pendapatan atau penerimaan negara bukan pajak seperti royalti dan lainnya. Ini sangat penting. Dan transparansi inilah yang terus dibangun oleh Kementerian Keuangan. Berapa kekayaan negara menyumbangkan terhadap penerimaan negara yang kemudian kembali lagi dalam bentuk berbagai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2021, penerimaan negara yang berasal dari sektor minerba ini, baik dalam bentuk pajak, bea keluar, dan PNBP, mencapai 124,4 triliun. Ini adalah penerimaan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tentu, kenaikan harga komoditas mineral dan batu bara memberikan kontribusi yang besar. Namun ini juga memberikan signal bahwa pemerintah, pusat dan daerah dan antara kementerian lembaga harus semakin rapi berkoordinasi. Karena semakin tinggi harga minerba, maka ancaman terhadap tata kelola yang baik menjadi sangat tinggi. Insentif untuk melakukan pelanggaran tata kelola yang baik dalam bentuk penyelundupan, under invoicing, tax evasion menjadi sangat besar. Inilah yang merupakan salah satu alasan nyata mengapa kita perlu makin menata diri di antara kementerian dan lembaga. Dan di era digitalisasi teknologi ini, integrasi proses bisnis dan juga integrasi data antar kementerian dan lembaga seharusnya mudah dan harus bisa dilakukan. Menjadi kunci penting untuk perbaikan tata kelola dan juga untuk penguatan pengawasan serta untuk perbaikan layanan bagi dunia usaha. Karena dunia usaha bisa mendapatkan kepastian dari antar kementerian lembaga dengan informasi yang sama. Dan tentu ini bentuk transparansi dan akuntabilitas yang penting. Oleh karena itu, saya senang hari ini tadi disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM bahwa kami di Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan juga Bank Indonesia berupaya dan berikrar untuk membuat ekosistem pengelolaan mineral dan batu bara yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Ekosistem yang terintegrasi ini antara kementerian lembaga dengan antar pilar sinergi berwujud dalam bentuk sistem informasi mineral dan batu bara antar kementerian dan lembaga atau SIMBARA.